Saya lagi di luar soalnya. Yalah. Oke lah, baiklah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk siklus kita. Itu saya mewakili Ibu Dwi karena Ibu Dwi lagi ada kesibukan juga tuh. Tapi bisa diam nak. Maaf ya, ada anak saya di kamar. Jadi hari ini kita siklus profesional yaitu di KDP, yaitu yang di minggu ketiga, yaitu terkait tentang masing-masing kelompok telaah jurnal. Karena waktu sekarang sudah berjalan, jadi sudah sama Bu Iriana sama Bu Dwi, kita langsung aja mulai daripada yang teman-teman lain belum ngumpul. Biarin aja dulu selagi mereka datang Bu ya. Kita setuju ya? Oke, saya minta masing-masing kelompok presentasi kurang lebih 5 menit atau 10 menit ya. Mungkin kelompok siapa yang mau mulai dulu? Bu Dori atau kelompok Bu Dwi? Kelompok Bu Dwi dulu Pak. Oke, Ya, Oke, silakan kelompok Bu Dwi siapa? Bu Rise ya? Risi. Oke, Bu Rise, silakan. Mungkin teman-teman mungkin tolong dimutkan aja mic-nya. Silakan teman-teman lain tanya jawab, catat masing-masing setiap kelompok ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, oke. Silakan kepada Bu Risi untuk mempresentasikan telaah jurnalnya. Share screen ya Pak? Ya, share screen. Boleh. Memang bagus kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu yang diberikan, saya dari perwakilan dari kelompoknya Bu Yunita. Di sini akan mempresentasikan beda jurnal kami. Adapun judul literatur reviewnya yaitu pengaruh relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis. Penulisnya yaitu Fergianti Nur Farida, Triagatri Pulpita Lestari, Dedi Dwi Rizkitiawan, Koordinator 1 Perawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan Indonesia. Kata kuncinya yaitu terapi relaksasi otot progresif. Adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu menjalani hemodialisis di Indonesia cenderung meningkat. Menurut Indonesia Renal Registry IRR pada tahun 2017 yang diambil dari 249 unit hemodialisis. Pasien HD dapat berdampak dengan kualitas tidur yang berkaitan erat dengan adanya faktor depresi. Depresi dapat dikurangi dengan melakukan teknik relaksasi. Salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk mengurangi depresi yaitu dengan menggunakan teknik relaksasi otot progresif atau progressive muscle relaxation. PMR dapat membantu seseorang merasa rileks ketika sedang stres, khususnya pada lansia. Ini menurut Setiawadi dan Kusuma tahun 2016. Adapun rumusan masalahnya yaitu pengaruh relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis. Tujuan telaah yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis. Manfaatnya yaitu ada 3 bagi rumah sakit, bagi pendidikan, dan bagi perawat rumah sakit. Adapun tinjauan pustakanya yaitu terdiri dari definisi, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, dan komplikasi, serta asuhan keperawatan pada pasien PGK. Adapun abstraknya yaitu pasien PGK merasakan kelelahan setelah melakukan hemodialisis, sehingga pasien mengalami gangguan dalam bekerja dan kegiatan sehari-hari. Pasien dengan penyakit ginjal kronik yang sudah mencapai derajat 5 atau tahap akhir akan mengalami gangguan. Tidak hanya terbatas pada sistem ginjal,
Namun tubuh lain juga dapat dipengaruhi yang dapat menyebabkan penurunan status kesehatan dan kualitas tidur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dengan literatur review pengaruh teknik relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur pasien penyakit ginjal kronik. Literatur review dengan menggunakan 4 database, Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, dan PubMed, untuk mencari jurnal dengan kriteria jurnal yang terbit pada tahun 2015 sampai 2020. Full text jurnal yang sesuai dengan topik terdapat ISSN, volume, dan nomor jurnal yang merupakan jurnal intervensi relaksasi otot progresif pada pasien penyakit ginjal kronik. Berdasarkan 10 artikel yang terpilih, didapatkan hasil terapi relaksasi otot progresif dapat meningkatkan kualitas tidur pasien penyakit ginjal kronik. Berdasarkan 10 artikel yang terpilih sesuai kriteria inklusi, yaitu terapi relaksasi otot progresif dapat diterapkan pada pasien penyakit ginjal kronik untuk meningkatkan kualitas tidur pasien. Adapun metode penelitiannya, yang pertama, desain metode dan pencarian. Penelitian ini merupakan suatu tinjauan literatur atau literatur review dengan metode naratif yang mencoba menggali hasil penelitian di Indonesia dan internasional. Ini menurut Salam 2020. Pencarian jurnal pada beberapa database antara lain Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, dan PubMed dengan keyword progressive muscular relaxation, hemodialisis, chronic kidney disease, dan sleep quality. Pencarian jurnal ini dibatasi dalam rentang 5 tahun terakhir, yaitu mulai Januari 2015 sampai dengan Oktober 2020. Full text jurnal yang sesuai dengan topik. Inklusi dan eksklusi kriteria menggunakan PCO Prameo. Sedangkan screening, pada proses screening dilakukan seleksi jurnal yang meliputi bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, memilih judul dan adanya duplikat jurnal serta mengidentifikasi abstrak. Ekstraksi data, yaitu data yang diperoleh dilakukan ekstraksi data dalam bentuk tabel yang mencantumkan outdoor, nama jurnal, tahun, volume, nomor judul, metode, dan hasil penelitian dan database. Analisa data, yaitu data yang digunakan analisis tematik dengan langkah-langkah. Yang pertama, memahami data. Yang kedua, mengidentifikasi kode, mengidentifikasi tema dari kode, dan penyempurnaan data serta pendefinisian tema. Berikut adalah hasil penelitian, yaitu yang pertama, salah satunya yaitu Mini dan kawan-kawan pada tahun 2016, volumenya 8,12, yaitu dengan judul The Effect of Progressive Muscular Relaxation dan Aerobic Exercise on Anxiety, Sleep Quality, dan Fatigue of Patient with Chronic Renal Failure Undergoing Hemodialysis. Ini menggunakan desainnya yaitu eksperimen, sampelnya 100 responden yang dibagi menjadi 3 kelompok untuk PMR, 32 responden, aerobik 33 responden, dan kontrol 35 responden. Variabelnya yaitu PMR, aerobik, tingkat kecemasan, dan kualitas tidur. Sedangkan instrumennya yaitu Questionnaires of Anxiety, Sleep Quality, dan Fatigue. Sedangkan analisanya yaitu ANOVA, T-square, dan TESS. Hasil penelitiannya yaitu result showed better function of PMR, confirmed dan aerobic result in importing the symptom of anxiety, sleep disorder, dan fatigue in hemodialysis pasien. Database-nya yaitu Scopus. Yang kedua yaitu menurut Hasbi dan Sutanta, Benar Kesehatan
Amodra Ilmu tahun 2020, nomor volumenya 11, buka kurung 1. Pengaruh progresif muscular relaxation terhadap kualitas tidur pasien hemodialisis. Desainnya yaitu quasi eksperimental series, desain user free dan post-test with control group. Sampelnya yaitu 100 responden, variabelnya yaitu PMR dan kualitas tidur. Instrumennya kuesioner PSKI, analisanya itu Q-square. Hasil penelitiannya yaitu pemberian terapi non farmakologi PMR pada kelompok intervensi ada pengaruh dan signifikan. Database-nya yaitu Google Scholar. Ini yang ketiga, menurut Salin dan Payagu tahun 2019, volumenya 21,4 dengan judul Effect of Progressive Relaxation Exercise of Fatigue and Sleep Quality in Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Desainnya eksperimental, sampelnya 45 responden, variabelnya PMR kualitas tidur, instrumennya yaitu kuesioner PSKI, analisanya yaitu Wilcoxon. Hasil penelitiannya itu PMR berpengaruh terhadap kualitas tidur pasien COPD. Database-nya yaitu PubMed. Yang keempat menurut Putri, Jurnal Nurse Indonesia tahun 2016, volumenya 6, nomor 1, pengaruh terapi relaksasi otot progresif terhadap tingkat insomnia. Desainnya yaitu quality experiment, pretest, post-test, control study. Sampelnya 30 responden, variabelnya PMR tingkat insomnia. Instrumennya kuesioner insomnia rating scale. Analisanya yaitu Wilcoxon dan Mann-Whitney. Hasilnya yaitu ada perbedaan skor insomnia sebelum dan sesudah diberikan terapi relaksasi otot progresif. Database-nya Google Scholar. Yang kelima yaitu menurut Sinai dan Lilipori tahun 2019, volumenya 1, buka kurung 1, kecemasan dan kualitas tidur berhubungan dengan lama menjalani hemodialisa pada pasien gagal ginjal kronik. Desainnya yaitu cross sectional, sampelnya yaitu 43 responden, volumenya lamanya hemodialisa, kualitas tidur, kecemasan. Ini menggunakan kuesioner PSKI, Zoom Sleep Rating, Anxiety Scale, dan kuesioner lama HD. Analisanya itu Q-square test. Dengan hasil yaitu ada hubungan antara lama hemodialisis dan kualitas tidur pasien PGK. Google Scholar. Yang keenam yaitu menurut Ramadhani, Jurnal Keperawatan tahun 2016, volumenya 3, nomor 1, dengan judul Efektivitas Relaksasi Otot Progresif Terhadap Peningkatan Kualitas Tidur Pasien Penyakit Ginjal Kronik Stadium Akhir di Unit Hemodialisis RSUD Dr. Andes Haryono Lumajang. Desainnya yaitu koalisi eksperimen free post-test with control group dengan sampel 30 responden, volumenya PMR, kualitas tidur, kuesioner PSKI dengan analisa Wilcoxon dan Mann-Whitney. Dengan hasil yaitu relaksasi otot progresif berpengaruh terhadap peningkatan kualitas tidur pasien penyakit ginjal kronik stadium akhir di unit hemodialisis. Dengan database yaitu Google Scholar. Yang ketujuh, Ubaidillah dan Nuria tahun 2017, volumenya 1, nomor 1, volumenya 4, nomor 1, dengan judul Pengaruh Terapi Musik Suara Alarm terhadap kualitas tidur pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di ruang rawat inap RSD Gunung Jati.
Desainnya yaitu eksperimental dengan one group free and post test, 30 responden, terapi musik suara, alam, kualitas tidur dengan instrumennya yaitu questionnaire sleep, quality scale, SPS, dan analisanya Wilcoxon. Hasilnya yaitu adanya pengaruh pemberian terapi musik suara alam terhadap kualitas tidur pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis. Ini databasenya Google Soccer. Nomor 8 yaitu menurut Wulandari dan Fatima, Jurnal Medica Sendekia tahun 2016 dengan volume 3,1 dengan judul hubungan lama menjalani hemodialisis dengan kualitas tidur pasien penyakit ginjal terminal di Rumah Sakit Advent Bandung. Desainnya korelasi analitik dengan menggunakan pendekatan cross seleksional. Respondennya yaitu 64 responden, volume lama menjalani hemodialisa, kualitas tidur, instrumennya yaitu questionnaire PSKI, analisanya koreksi Pearson. Hasilnya tidak terdapat hubungan antara lama menjalani hemodialisis dengan kualitas tidur. Ini menurut Google Soccer. Yang ke-9 yaitu Rosdiana dan Cahyati tahun 2018, volumenya 14 buka kurung 2 dengan judul pengaruh relaksasi otot terhadap insomnia pasien hemodialisis. Desainnya yaitu koalisi eksperimen dan pretest dan post-test. Desain sampelnya 25 responden, volume terapi relaksasi otot insomnia, instrumennya lembar observasi insomnia, analisanya itu ya uji Pirate test. Hasilnya ada perbedaan yang signifikan rata-rata skor insomnia antara sebelum dan setelah dilakukan intervensi. Ini database Google Soccer. Yang terakhir yaitu menurut Chow Ying dan Chow Lin dan Huang, Journal of the Promotion Medical Association tahun 2019, yaitu volumenya 118,6 dengan judul Sleep dan Emotional Disturbance in Patient with Non-Dialytic Chronic Kidney Disease, dan desainnya itu studi koreksi. Sampelnya 326 pasien, volumenya kualitas tidur dan gangguan emosi, instrumennya questionnaire back depression, analisanya itu CSPER dan multilinear generation. Hasilnya yaitu clinically significant depression, anxiety, healthy anxiety, dan sleep disturbance with found in of the patient. Ini database-nya yaitu Sense Direct. Berdasarkan dari hasil 10 jurnal penelitian terdapat 10 artikel yang terpilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari 10 artikel tersebut terdapat 8 artikel yang menggunakan metode koalisi eksperimen yang meneliti tentang pengaruh relaksasi otot progresif terhadap kualitas tidur, dan 2 artikel menggunakan metode koreksi yang meneliti tentang kualitas tidur pasien PGK menjalani hemodialisis. Dari 8 jurnal tentang terapi relaksasi otot progresif, semuanya menerangkan bahwa terapi relaksasi otot progresif berpengaruh terhadap kualitas tidur. Terapi relaksasi otot progresif merupakan satu teknik dalam terapi perilaku untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dari 10 artikel tersebut menyatakan bahwa terapi relaksasi otot progresif dapat meningkatkan kualitas tidur pasien penyakit ginjal kronik. Selain berpengaruh terhadap kualitas tidur, terapi relaksasi otot progresif juga mampu memperbaiki gejala kecemasan dan kelelahan. Selain diberikan terapi relaksasi otot progresif, pemberian terapi musik suara alam juga berpengaruh terhadap kualitas tidur pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis.
Terdapat pula hasil penelitian yang berlawanan tentang hubungan lama menjalani hemodialisis dengan kualitas hidup. Diharapkan dengan adanya kajian literatur review ini bisa dijadikan bahan bagi perawat dalam mengatasi gangguan tidur yang dialami pada pasien ginjal kronik. Ini adalah beberapa data perpustakaannya. Itu menurut Abudi, Amini, Bestri, dan kawan-kawan. Demikianlah presentasi kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Resi. Silakan di close dulu share screen-nya. Nah, Bu Dwi ada yang menyampaikan Bu untuk kelompok Bu Dwi untuk halo Bu Dwi, dengar? Oh, tidak dengar Bu Dwi ya. Baiklah, saya ngambil alih dulu sementara. Biasanya untuk mengatur acara ini biasanya Bu Dwi sebagai koordinator karena Bu Dwi lagi sibuk. Jadi saya mengambil alih lagi. Nah, terkait tadi pemaparan Bu Risi nih. Saya juga udah tahu, mohon maaf sebelumnya Bu ya. Lalu tadi kan sudah dipresentasikan, berarti dia menceritakan kumpulan jurnal ya dari 10 ya, total 10 jurnal, 8 yang dibahasnya, 2-nya ada tekniknya aja yang berbeda. Cuman mungkin teman-teman dan ibu-ibu sini, bapak di sini, apakah kita langsung tanya jawab atau presentasi dulu yang 2 kelompok, gimana? Bagusnya kita. Maaf Pak Rino, mungkin panel aja kalau one by one seperti itu nanti kelamaan. Oh gitu ya Bu ya. Oh iya. Tunggu Aduh, jawaban. aduh, kira aduh. Yaudah, jadi panel ya. Jadi setiap kelompok satu-satu ya. Jadi mewakili dari, karena kita nggak semua kita jawab banyak-banyak. Mungkin panel aja satu-satu setiap kelompok. Mungkin dari kelompok Bu Yuliana sama kelompok Bu Dwi, kelompok saya. Silakan ya. Ayo, siapa? Kalau bertanya tidak selesai kita, wajib bertanya. Kan saya bilang tadi, silakan perhatikan dari pemaparan Bu Resi yang telah disampaikan. Yarian, Dori, atau Yuni, Bu Endang, Bu Endang kelompok dulu ya, lupa saya. Dulu, Pak. Ayo silakan Ibu. John. Harus bergerak, nggak boleh diam kita. Kalau kita diam-diam kita nggak usah. Kalau jurnal berarti kita tidur aja baring-baring berarti. Ya kan? Jadi kalau disampaikan tuh Resi tadi Bu Resinya tentang pengaruh ya, pengaruh teknik relaksasi. Teknik relaksasi apa kursus tadi dengan kualitas tidur tadi disampaikan. Ayo silakan. Nah, kayak mana nih kalau kita seperti ini? Kan saya tadi Bu Desi sudah memaparkan, tolong kelompok-kelompok lain, Bapak Ibu, siapkan untuk pertanyaannya atau saran atau gimana komunikasi. Kayak gitu. Ya kan? Gak apa-apa, kita kan sini kan bukan menjatuhkan teman, kita kan di situ kan penelitian tuh. Ya hasil penelitian yang dipaparkan apa? Contoh kesulitannya atau kekurangannya, atau apakah memang bisa untuk pasien dengan pasien seperti ini, atau bagaimana caranya, tekniknya yang baik dan benar, kan macam-macam. Seperti apa yang dilakukan penelitian yang dilakukannya. Nah, banyak tuh. Bu Dwi, datang mau bertanya Bu Dwi, orang ini adem galau semuanya. Baik Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan siapa? Bu Daul lah ya? Ya, Daulatul Pak. Iya silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Pak Rino mau bertanya kepada Ibu Risi
bisa lihat dari depan, Bu. Soalnya tadi kurang apa. Bisa buka yang Buka judulnya lagi tentang ini loh, share tentang screen. relaksasi ya. Mm-mm. Dia ada Judulnya ya, Kak? dia ada 10 jurnal tuh, Bu. Bu Resi silakan. Mau yang bagian mana? Ah, Paling depan aja, paling depan. Judul. iya. Judulnya. Buka aja lah share screen-nya. Judulnya terapi relaksasi otonom progresif. Paling depan sih. Cover. Itu Hmm. ini judulnya, Bu. Kedua tuh. Tidak. Terapi relaksasi otot ya. Oh ya. Terapi relaksasi otot progresif. Ya, pertanyaan saya hanya simpel. Mengapa? Apa alasan peneliti tertarik untuk meneliti tentang relaksasi ini gitu? Apa alasannya? Apakah metode ini bisa memang bisa untuk meredakan nyeri, atau ada metode-metode lain lagi yang bisa kita pakai? Gitu aja, Bu Risi. Maaf Bu Nia, ini bukan masalah nyeri tetapi insomnia. Terhadap Insomnia ya, dengan kualitas tidur. Kualitas Atau- tidur. Oh ya, kualitas tidur ya. Pertanyaannya hanya sederhana, Kak. Mengapa peneliti tertarik untuk meneliti tentang relaksasi ini? Itu aja. Apa alasannya? Kelompok yang lain ada yang mau menjawab? Jangan lupa ya teman-teman bantu Ibu Risinya. Mungkin teman lagi yang kelompok Bu Juliana, ayo silakan. Halo. Ada orangnya di situ. Bu Nuria. Bu Hani. Siapa lagi nih? Saya tak tahu. Hah? Bapak. Bapak ya? Sorry. Cowok. Oh, cowok. Sorry ya. Maaf ya lah, kan enggak pernah tuh. Siapa? Sorry ya. Jadi silakan siapa yang mau bertanya nih. Ayo cepat. Karena waktu berjalan terus nih. Ya, lebih cepat lebih baik. Ayo. Kalau kelompok ibu-ibu kan sini kan, bapak kan sini sudah bekerja. Jadi tinggal mengeksplor aja hasil penelitian orang, bagaimana terkait tentang pasien yang seperti ini, kenapa ya dampak seperti ini, rata-rata seperti ini, kan bisa juga disampaikan. Ayo, selagi menunggu silakan yang bisa menjawab tadi untuk pertanyaan Daulah Tausnia. Mungkin tim kelompok yang mau jawab. Pak Ani apa ayo mau? Cuman mukanya nggak nampak sih, dia tutup kameranya. Jadi nggak tahu saya panggil cewek jadinya. Kayak tutup aja sih. Ini kok mati lagi? Gelap-gelapan dia. Remang-remang ya situ. Silakan yang mau jawab, ada kelompok Bu Dwi, silakan. Dia lagi menunggu teman-temannya berpikir untuk mencari pertanyaan. Bagaimana? Silakan. Mungkin kelompok lainnya silakan, bukan kelompok aja. Saya terbuka aja untuk pertanyaan terbuka untuk umum. Kira-kira untuk Bapak Ibu, untuk dari kelompok Bu Dwi yang disampaikan Bu Resi, silakan terbuka juga. Akhirnya saya buka umum aja lagi.
Kalau tidak ada bertanya satu, jadi saya buka umum. Halo. Kenapa nggak bisa ngomong? Apa sudah malam membawa Anda mau tidur? Aduh, gawat nih. Baik Pak, Jujur saya nih. coba akan untuk menjawab Pak. Oke, silakan Bu Endang. Tadi kan pertanyaan dari Bu Nia, alasan peneliti tertarik dengan terapi relaksasi otot progresif ya Pak untuk mengurangi insomnia pada pasien ginjal kronik ya Pak. Di sini kan kita ketahui untuk awal-awal pasien dinyatakan dengan gagal ginjal dan kemudian hemodialisa, biasanya pasien akan stres, itu akan menyebabkan dia susah untuk tidur. Makanya yang perlu dilakukan yaitu terapi musik, terapi instrumental, dan relaksasi otot ini yaitu dengan tadi ada dilakukan exercise. Jika kita melakukan exercise kan biasanya otot-otot akan lemas, akan ini sehingga memudahkan pasien untuk tidur. Cukup Pak. Gimana Bu Daul Usni? Ya Pak. Ya cukup memuaskan. Terima kasih. Cukup memuaskan. Aduh, jadi kelompok, mohon maaf ya Bapak Ibu, kelompok sini agak kurang agresif. Karena kalau ibarat kalem Pak. Kalem, dalam, semua dalam, menung, aman. Saya mohon maaf Bapak Ibu, kelompok ini jadi agak kurang, mohon maaf ya, ini baru awal. Ya, kalau Ibu masih dengan porsi seperti ini terus, otomatis ke depannya belakang lebih berat lagi. Ya, jadi terkait kami bahas seperti ujung-ujung ini karena terkaitan hukum juga ke depannya biar memahami terbuka secara pemahaman, ya kan? Konsep di dalam tindakan keperawatannya seperti apa. Itu yang kita terbuka ya. Jadi kan banyak orang-orang alumni kita yang profesi sampai sekarang mengeluh belum banyak lulus hukum, salah satunya seperti itu. Aktif saya bukan berarti bilang bodoh atau tidak. Aktif aja, terbuka dalam komunikasi. Itu yang dinilai. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin lebih agresif aja lah untuk sharing kita di sini. Karena kita kan jarang ketemu tatap muka. Oke. Ada lagi untuk yang lain pertanyaannya? Mungkin menambahkan dari Kak Endang, Pak. Silakan, Bu Resi. Tadi Kak Daulatul tadi bilang kan selain alasan tadi apakah ada terapi lain. Nah di sini terapinya selain dari relaksasi autoprogresif bisa diberikan terapi musik suara alam juga berpengaruh terhadap kualitas tidur penyakit gagal ginjal kronik ini Pak. Jadi bukan hanya relaksasi otot progresif saja, tapi juga terapi musik suara juga bisa berpengaruh. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Resi. Kak, tadi banyak sekali terapinya terkait Bu Resi sampaikan ya. Kontennya progresif aja, terapi musik terkait apa? Terapi musik mozaik, instrumen, macam-macam ya. Nafas dalam. Itu tergantung masing-masing apakah secara efektifnya, secara berapa persen dampaknya mana yang lebih efektif dari sebuah jurnal itu masalahnya kan. Cuma pengaruh yang sangat berpengaruh itu wajar, tapi sangat pengaruh yang sangat efektif yang mana kita nggak tahu kan. Setiap manusia yang sangat suka yang mana, ada yang lakukan secara yang tadi pakai otot olahraga ya, ada yang pakai tarik nafas dalam, atau ada manusia dengan mendengarkan musik sudah membuat dia bisa rileks tidur. Saya juga merasa malam kurang tidur, saya melakukan musik terapi relaksasi, biasanya pakai instrumen yang kalau YouTube tuh tidur bursa gitu kan, instrumen-instrumen seperti itu. Tapi masing-masing, tapi efektif yang mana macam-macam, itu penelitian yang harus disampaikan. Aduh, ada lagi Bapak Ibu di sini. Lembut saya hari ini ngomong swear lah.
Lembut ya saya tadi ngomong. Tidak pernah saya ngomong kayak gini. Udori tahu tuh saya ngomong kayak mana kalau di satu kelompok saya. Tidak Derian. Kalau ngomong saya kelompok kecil mungkin bahasa kampung saya pakainya. Oke, ada lagi? Udori apa mau tanya? Apa Derian atau yang lain? Silakan, Udori. Bertanya, Pak. Itu saya suka tuh. Oke, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Rimo sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Adalah untuk kelompok dengan hemodialisa, yaitu salah satunya menggunakan terapi relaksasi untuk mengurangi insomnia atau kurangnya tidur ya pada pasien PGK. Baiklah, di sini yang akan saya tanyakan, biasanya kan kita ketahui pasien dengan gagal ginjal kronik itu tuh kan biasanya itu mudah lelah. Nah, terus apakah efisien ada kontraindikasinya atau tidak untuk pasien PGK untuk melakukan apa tadi relaksasi dengan otot tadi tuh. Nah, terus itu biasanya dilakukan. Dori, ini kontraindikasi ya Dori ya? Iya Mi. Kan biasanya pasien PGK itu kan kita lemas gitu, takutnya gara-gara kita berikan terapi seperti itu takutnya memperburuk keadaan beliau gitu Mi. Kan banyak tuh terapi lain kayak mendengarkan musik itu kan tidak begitu berat untuk pasien PGK tersebut gitu. Oke, lanjut. Jadi ya itulah Mi, pertanyaannya bisa mengerti Mi. Ya, silakan lanjut kalau mau menjawab langsung ke Boleh Karina saya aja. jawab langsung Bapak? Iya, silakan Bu, bantai aja Bu. Jangan Pak. Kebetulan santai. Ya. Kebetulan adik saya hemodialisa 2 kali seminggu. Jadi saya tahu benar gimana keadaannya. Baru tadi siang di hari lagi. Kalau untuk masalah memang mudah lelah. Cuma kan kita porsinya untuk exercise bukan seperti orang yang normal. Kita bisa kasih gerakan-gerakan yang bisa semampunya dia lakukan. Jadi, kalau kita kasih olahraga kita ke dia, mungkin tidak pada porsinya. Tapi kalau olahraganya dia, pada porsinya dia, mudah-mudahan kelelahannya tuh tidak terjadi kelelahan gitu. Kalau memang tidak bisa dengan terapi seperti itu, kan kita tadi sudah bilang, kita bisa kasih terapi dengan musik instrumental, dengan suara musik, terapi musik alam, selain itu. Intinya, kita memberikan terapi sesuai dengan porsi pasien tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Udori ada lagi tanggapan? Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Dori kan tahu adik kakak juga GGK ya. Iya. Dori kan tahu adik kakak juga GGK dengan hari 2 kali seminggu. Kalau kita berikan terapi mendengarkan Al-Quran bisa atau boleh kan agama itu. Ya boleh kan bisa kan tadi kan bisa aja terapinya musik instrumental ataupun yang bisa membangun ini dia lah semangat dia karena kan intinya insomnia ini karena dia depresi memikirkan penyakitnya. Kalau dengan terapi dengan mendengarkan murotal bisa nggak ya? Bisa Kak Nia, bisa. Sesuai apa kondisi pasien ada gitu nah. Oke, ada lagi tanggapan Bapak Ibu di sini? Ada lagi tanggapan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalau ada Bu Dwi, mau sampaikan Bu Dwi? Kalau kita buka camnya tuh. Iya, baru nyampe, lanjutlah. Nah, ini mereka kelompok duduk ya, tidak ada lagi. Tidak ada lagi, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Gimana Bapak Ibu, kita lanjut ke kelompok berikutnya ya. Kita save. Ya, Pak. Oke, ntar Ibu yang evaluasi. Oke, silakan yang mau menyampaikan siapa? Kira-kira Dori. Siap ya Pak. Silakan Udori lakukan share. Ya, sudah jadi coach tuh. Silakanlah tuh. Siap Pak. Yuk, silakanlah. Jangan lupa Bu ya, lihat tuh, perhatikan.
Silakan masing-masing menyiapkan pertanyaannya. Izin bisa mendengar? Besarin dari. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati Bapak, Ibu, pembimbing. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Baiklah, untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta dari kelompok Kelana Doa masing-masing. Semoga dapat memperhatikan apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Silahkan nanti pada fase akhir boleh tanya jawab. Baiklah, langsung saja waktu 5 menit. Baiklah, kenalkan saya M. Dewi Darsa dari kelompok Setiawati pembimbing Pak Rino. Baiklah, telaah jurnal pada kelompok kami yaitu pengaruh terapi rendam kaki air hangat terhadap penurunan tekanan darah pada pasien penderita hipertensi di wilayah kerja UPK Puskesmas Patulistiwa Kota Pontianak. Baiklah, langsung saja abstrak di sini yaitu penulis membuat dalam dua bahasa yaitu versi Indonesia dan bahasa Inggris. Pada abstrak bahasa Indonesia terdiri 186 kata dan bahasa Inggris terdiri dari 232, tidak melebihi 250 kata. Ditempatkan sebelum pendahuluan, diketik dengan jarak 1 spasi, maka dari itu penulisan jurnal ini sudah sesuai dengan kaidah penulisan jurnal yang baik. Terus abstrak jurnal ini tidak memberikan saran atau merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian ini hanya cukup berhenti di sini. Alangkah baiknya bila dicantumkan rekomendasi untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang topik yang diangkat oleh penulis. Terus telah mencantumkan kata kunci yaitu ada hipertensi, terus lansia, rendam kaki, dan untuk penurunan pada pasien hipertensi. Pendahuluan di sini yaitu pada pendahuluan sudah terdapatkan alasan mengenai mengapa masalah tersebut perlu diteliti, yaitu alasannya untuk memenuhi kebutuhan lansia dalam pemenuhan obat sehingga memerlukan cara yang lebih efisien yang dapat dilakukan secara mandiri oleh lansia di rumah. Untuk mencegah gejala-gejala peningkatan tekanan darah yang terjadi ketika lansia tidak lagi minum obat yang dikarenakan ketidakmampuan untuk berobat ke puskesmas, maka salah satu cara yang dapat dilakukan di rumah yaitu merendam kaki dengan air hangat dengan tujuan untuk menstabilkan dan menurunkan tekanan darah, di mana secara fisiologis air hangat ini dapat melebarkan pembuluh darah kapiler. Dan terdapat fakta-fakta penelitian mendukung yang juga menggunakan terapi rendam air hangat. Dan data prevalensi kejadian yang ada dalam penelitian masih kurang lengkap yang seharusnya dicantumkan dari dunia, Indonesia, provinsi, kota, dan wilayah khusus tempat penelitian. Hanya terdapat data jumlah populasi lansia untuk provinsi. Terdapat data metode pengobatan di Indonesia dan data penderita hipertensi di tempat penelitian. Pada jurnal sudah terdapat tujuan dari hasil yaitu dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh terapi rendam kaki menggunakan air hangat terhadap penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi. Baiklah, pernyataan masalah penelitian sudah tercantum yaitu ketidakmampuan lansia untuk kembali lagi ke puskesmas untuk berobat dikarenakan penurunan kemampuan fisik pada lansia. Walaupun petugas puskesmas telah melakukan PTM sebanyak 2 kali dalam sebulan, tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan lansia dalam pemenuhan obat. Studi literatur atau tinjauan perpustakaan. Tinjauan pustaka sudah berisi teori yang memperkuat pembahasan penelitian dan menjelaskan semua variabel yang dibahas pada penelitian tersebut. Dan juga sudah terdapat penjelasan tentang lansia, hipertensi, dan terapi air hangat. Kerangka konsep dan hipotesis. Pada jurnal ini tidak tercantumkan kerangka konsep dan tidak tercantum hipotesis. Untuk persyaratan penulisan hipotesis pada jurnal ini telah memenuhi syarat terdiri yaitu 2 variabel yang dapat diuji. Terus metodologi. Desain penelitian yang digunakan yaitu pre-eksperimental,
hanya menggunakan rancangan penelitian one group process design, hanya menggunakan kelompok intervensi tanpa adanya kelompok kontrol. Terus peneliti hanya menggunakan satu kelompok subjektif, di mana peneliti melakukan pengukuran tekanan darah terlebih dahulu sebelum diberikan intervensi. Setelah diberikan intervensi dengan renam kaki air hangat, kemudian dilakukan kembali pengukuran tekanan darah setelah diberikan intervensi. Yang terakhir, tidak dicantumkan kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian ini. Terus sampel, pada penulisan tidak dicantumkan berapa orang sampel yang akan diteliti. Penulis hanya mencantumkan populasi dari penelitian, yaitu semua lansia penderita hipertensi di wilayah kerja UPK Puskesmas Khatulistiwa Kota Pontianak. Seharusnya dicantumkan beberapa sampel dalam penelitian yang telah dihitung menggunakan rumus Federer yang berjumlah 16 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis yaitu teknik composite sampling. Instrumen, pada instrumen yang dipakai untuk observasi tekanan darah yaitu menggunakan sphygmomanometer air raksa, di mana pengukuran dilakukan sebelum dan setelah dilakukan terapi. Pada jurnal tidak tertulis memakai stetoskop, karena pada uji Wilcoxon, penulis menguji tekanan diastoliknya, seharusnya ditulis agar pembaca tidak bingung dalam membaca jurnal penelitiannya. Instrumen untuk intervensi menggunakan air hangat, di mana terapi dilakukan antara pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tindakan terapi renam kaki air hangat ini dilakukan 1 kali untuk setiap responden dengan suhu 40 derajat Celcius. Data analisis. Pada data analisis ini telah dicantumkan yaitu analisa univariat dan analisa bivariat, yaitu menggunakan analisa statistik komputer dengan uji T, berpasangan atau paired sample t-test, dan uji Wilcoxon, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana cara penulis menganalisa hasil penelitian tersebut. Hasil yang didapatkan yaitu hasil penelitian ini tercantumkan dalam bentuk tabel serta dengan penjelasannya, sehingga pembaca telah dapat mengetahui semua hasil dan kesimpulan penelitian secara jelas. Pada penjelasan tabel usia penulis menjelaskan dengan 2 pendapat, yang pertama dengan rentang usia responden, dan yang kedua responden terbanyak dan paling sedikit yang diambil dari tabel usia. Menurut kelompok sebaiknya dijelaskan usianya saja, tidak perlu menjelaskan kembali lansia terbanyak dan paling sedikit. Pada tekanan darah sebaiknya diberikan kriteria inklusi, dikarenakan sepertinya penulis tidak menentukan kriteria inklusinya. Seperti pada tabel tekanan darah terlihat ada kategori normal yang seharusnya tidak perlu dicantumkan karena pada judul sudah jelas lingkup penelitiannya pada penderita hipertensi. Kesimpulan dari diskusi yaitu dalam jurnal ini dibuat dalam satu paragraf yang sudah sesuai dengan tujuan penelitian, dan kesimpulan yang dijelaskan dalam jurnal ini meliputi jenis kelamin, rentang usia, tekanan darah sebelum intervensi, dan tekanan darah setelah intervensi. Jadi implikasi penggunaan hasil penelitian berdasarkan dengan jurnal pengaruh terapi renam air hangat terhadap penurunan tekanan darah pada pasien penderita hipertensi di wilayah kerja UPK Puskesmas Khatulistiwa Kota Pontianak. Pada jurnal didapatkan hasil jumlah penurunan ada yang banyak dan ada yang sedikit. Hal tersebut dikarenakan setiap individu memiliki respon tubuh yang berbeda-beda terhadap terapi renam kaki air hangat. Terapi renam air hangat pada lansia penderita hipertensi mengalami penurunan tekanan darah yang signifikan setelah pemberian terapi renam kaki air hangat. Bagi tenaga kesehatan, agar dapat memberikan penyuluhan kesehatan terapi renam air hangat secara menyeluruh kepada pasien penderita hipertensi. Baiklah, daftar pustaka di sini sudah ada. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah memperhatikan. Jadi kurang mohon maaf. Sebelum saya
Kita kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hudori telah menyampaikan presentasi telaah jurnal terkait tentang terapi air hangat pada pasien hipertensi. Oke, silakan Bapak Ibu kelompok lain yang mau bertanya atau sharing terkait pemaparan dari Pak Hudori tadi. Silakan. Bertanya, Pak. Silakan siapa yang Siapa yang mau nanya? Bu Endang ya, Gi. Baik, saya mau menanyakan tentang sejauh mana pengaruh terapi perendaman air hangat ini terhadap penurunan tensi ya? Iya, dari tensi darah ya, Pak ya. Karena tadi kan Dori bilang di dalam makalahnya ini karena keterbatasan pasien untuk kembali ke Paskes tingkat 1 atau puskesmas ya Pak untuk pengambilan obat. Artinya ini pengganti sebagai pengganti obat tadi ya. Dari Ya, kelompok yang lain, Bu Yuli. Iya Kak. Nah, artinya kan ini terapi pengganti obat ya. Sedangkan tidak kita ketahui obat dalam penderita hipertensi itu tidak boleh putus karena akan memperberat kerja jantung. Itu setahu saya ya. Jadi kalau obatnya diputus digantikan ini, artinya kerja jantung akan lebih berat. Itu seperti apa ya? Terus yang kedua, boleh nggak dikasih tahu gimana mekanismenya perendaman air hangat itu sampai bisa menurunkan tensi darah pasien. Terus yang ketiga ini untuk diastolik ya, bukan sistolik. Sementara kan kita harus tahu antara sistolik dan diastoliknya juga dari awal sampai setelah perendaman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, yang lain ada? Sebelum dijawab. Oh, bertanya Pak. Wah, oke, silakan Bu Nuriati. Ya, kasih dari Ibu Yuli. Di sini yang ingin saya tanyakan, tadi dibahas tentang pengaruh terapi air hangat terhadap penurunan tekanan darah pada lansia. Ini nih rentang waktu yang digunakan untuk terapi tersebut berapa lama? Maksudnya berapa kali dalam satu hari? Apa dalam satu minggu berapa kali kayak gitu? Terus ada nggak ini efek samping terhadap lansia untuk merendam kaki yang dengan menggunakan Sudah Bu, itu aja tanya. Yang lain ada lagi Bu Agustina, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini kelompok Pak Hudori ya. Kira-kira saya ingin menanyakan rasionalisasi dari tindakan pengaruh terapi rendam air hangat ini terhadap penurunan tekanan darah dan untuk pasien gagal ginjal, apakah ini berpengaruh juga yang seperti yang dinyatakan tadi? Karena setahu saya kalau pasien pada gagal ginjal itu salah satunya mengatur tekanan darah. Mungkin demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan. Kita simpan dulu. Silakan kelompok Dori, Bu Yuli, Bu Nia, sama kelompok lain. Silakan siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Pak. Ya silakan. Ayo Yuli mau jawab. Bu Yuli, silakan. Untuk pertanyaan dari Kak Nuriati, rentang waktu terapi ini kalau di dalam jurnal ini dilakukan pada pukul 9 pagi sampai 11 pagi. Terapi ini dilakukan 1 kali untuk setiap respondennya, setiap lansia dengan suhu 40 derajat Celcius. Jadi penelitian ini di jurnal ini dilakukan pada 1 kali sehari begitu. Selama penelitian itu tidak ada dicantumkan berapa lama karena pada jurnal ini
banyak yang tidak lengkap begitu. Oke, gimana? Suaranya, Bu. Suaranya, Bu. Mute. Belum, masih mute. Masih mute. Nah, baru buka. Ya, terima kasih atas jawabannya. Iya, di sini kan rentang waktu, maksudnya nanti kalau misalnya nih ada misalnya keluarga kita yang mau kita ini ajarkan tentang terapi ini, berarti tadi kan jawabannya dari jam 9 pagi sampai jam 11. Sampai jam 11. Berarti itu setiap berapa ini tadi? Setiap hari, tapi dalam 1 kali sehari. 1 kali sehari. Berarti ini untuk lansia tidak ada tadi tidak ada efek sampingnya apa ini ya? Kalau di dalam jurnal tidak dijelaskan Kak efek sampingnya apa. Jadi memang jurnalnya sedikit bukan sedikit sih, memang banyak kekurangan dalam jurnalnya, tidak dijelaskan kriteria inklusinya bagaimana atau yang lainnya gitu. Berarti yang terapi ini khusus lansia ya? Iya, khusus lansia saja gitu ya? Penelitian ini khusus lansia, penderita lansia yang ada di puskesmas ini. Oke, ada lagi Bu Nur? Iya. Oke, silakan jawab lagi. Yang lain? Dori jawab, yang lain kelompok mungkin kelompok Ibu Nia jawab. Pertanyaan siapa? Bu Usti ya sama Bu Endang. Siapa yang jawab? Pertanyaan dari Kak Agustina. Mau diulang? Mau diulang ya? Enggak. Mau jawab? Kami nggak bahas tentang gangguan ginjal, Kak. Iya. Cuman bahas. Ini kan pertama. Luar bahasa Minang. Ini kan kira-kira di sini kan kita mungkin sama-sama ini rasionalisasi juga dari pengaruh terapi rendam ini, sama kira-kira makanya kita berpengaruh pada pasien yang gagal ginjal juga terapi rendam air hangat ini gitu. Memang di jurnal ini nggak ada dibahas sih tentang itu, tapi mungkin karena ada juga tahu gimana. Memang kalau untuk di jurnal ini kan mungkin kita susah juga untuk buat pertanyaan karena terlalu ini banyak kekurangan kan, makanya. Gini loh Nuryati, maaf ya saya agak menyela sedikit. Karena di pasien Agustina, Kak. Iya. Enggak saya ke Nuryatinya. Gitu loh. Saya bukannya ini Agustina, karena kembali lagi dengan kondisi saya, adik saya itu gagal ginjalnya karena hipertensi. Ada nggak pengaruhnya untuk? Ya, makanya. Gitu loh. Silakan. Pengaruhi kemana maksudnya, silakan. Kira-kira efek dari terapi. Ya, penurunan air panas ini. Efek dari terapi redam air hangat berdampak seperti bisa? apa dalam konsep teori, apa manfaatnya di dalam penelitian itu, ya kan? Nah, itu maksudnya itu. Silakan. Dori, Darian. Baiklah, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Kak Agustina tadi, yaitu pada pasien GGK dengan pasien ginjal. Menurut kan kalau sudah dijelaskan tadi pada rendam air kaki hangat tadi itu kan tujuan untuk melancarkan sirkulasi aliran darah gitu, melebarkan aliran darah, kan itu tujuannya. Kalau menurut saya khususnya mewakili kelompok itu sih tidak ada begitu kontraindikasi sama penyakit gagal ginjal sepertinya. Kalau untuk pasien dengan diabetes mellitus kali mungkin kalau ada ulkus bagian kaki, kalau tetap kita lakukan perendaman itu sangat tidak disarankan dari jurnal kami tersebut.
Jadi menyangkut dengan nggak bukan di kontraindikasi, kira-kira ada pengaruh nggak kalau perendaman air hangat ini terhadap pasien gagal ginjal dengan hipertensi? Kira-kira ada pengaruh nggak penurunan tekanan darahnya? Ada pengaruh, Kak. Indikasi, ya. Tergantung dengan penata laksanaan pada pasien tersebut, Kak. Maksudnya itu ya apakah pasien itu rutin atau tidak gitu untuk penyakit hipertensinya. Tetap berpengaruh sih, Kak. Berpengaruh ya? Ya. Kalau ini sudah bagus. Biar saya coba dengan pasien-pasien kami, sarankan kan, saya tahu kalau memang ada pengaruh. Nanti kita boleh, Kak. Iya. Ya, asalkan pasien itu patuh, Kak. Maklum lah kan, ada kegiatan iya. Mungkin kadang tuh sehari 2 hari boleh, Kak. Ini hanya teknik ini aja selain obat ya kali ya. Iya, Kak. Ini bisa. Bukan ibarat tuh terapi pendamping lah gitu, Kak. Pendamping ya. Ya, tetap obat selalu dikonsumsi, itu kan memang wajib kan. Nggak boleh sampai tinggal. Nanti mungkin bisa jadi penelitian juga untuk dicoba ke pasien gagal ginjal apakah. Iya, Kak. Ya, terima kasih ya. Marilah kita bersama-sama, Kak, kita coba pada pasien kita masing-masing kan, ya lebih tahu akurat apa tidak. Jadi tapi tetap kita sarankan. Ya, terima kasih. Siap, Kak. Sama-sama, Kak. Oke, terima kasih, Bu. Silakan dari pertanyaan Bu Endang juga yang terakhir tadi, yang pada Bu Endang bertanya yang pertama. Baiklah, saya ulangi, Pak, ya, untuk rendam kaki air hangat ini sebagai terapi pendamping gitu. Tetap obat selalu diminum, selalu dikonsumsi ya, Mi ya. Maaf ya, Doni. Mi, ada salah penyampaian, Mi. Ya, karena tadi kan itu masalahnya. Ya. Tahu kita tidak boleh menghentikan obat penderita hipertensi. Ya. Cuman Kak Endang. Ya. Kak Endang. Yo. Cuman di penelitian kan kalau obat hipertensi itu kan memang wajib 1 kali dalam sehari, itu wajib kan, nggak boleh putus. Cuman di penelitian ini mereka meneliti ini karena ada lansia yang tidak dapat pergi lagi gitu ke puskesmas lagi. Jadi susah untuk ke puskesmas, jadi peneliti rendam air hangat karena mudah dibuat oleh lansia juga. Oke, saya bisa terima, tapi kan di dalam penelitian ini tidak diberitahu apakah lansia ini punya anak, punya keluarga atau tidak. Kalau lansia ini tidak pergi, maka tidak bisa keluarga yang pergi. Karena biasanya kan pengambilan obat itu 1 kali 1 bulan. Terima kasih. Siap, sama-sama. Dori, untuk yang sistolik dan diastoliknya gimana, Dori? Pertanyaannya apa tadi, Kak? Kan tadi yang diukur hanya diastolik ya? Oh iya. Ya. Kalau di sini sepertinya sistolik juga diukur, Kak, menggunakan uji Wilcoxon. Ya, di Wilcoxon tadi kan hanya, kalau nggak salah itu cuma diastoliknya mengesampingkan sistoliknya, atau apa aku salah baca tadi ya? Untuk diastolik, peneliti ini menggunakan uji T berpasangan, Pairet Samplity Test, dan untuk untuk sistolnya uji T berpasangan, untuk diastolnya uji Wilcoxon gitu. Artinya dipakai ya dua-duanya ya? Ya, dua-duanya dipakai. Cuman pada alatnya tidak dijelaskan untuk menggunakan mendengarkan detak untuk menggunakan stetoskop tadi ya. Padahal kan kita nggak bisa kalau tanpa stetoskop, kita ambil dulu. Iya, cuman nggak ada diterapkan. Nah, ya, makasih ya. Oke, terima kasih. Ada lagi mau tanggapan
Bapak Ibu yang lain? Pak, sekedar saran Pak, mau nyampein saran. Oke, silakan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di M. Hudoris sudah bagus ya Pak. Cuman sebaiknya saran dari saya nih, ditambahkan jurnal pembanding Pak. Jadi kan jurnalnya itu kan agak kurang lengkap. Jadi jika ada jurnal pembanding, kita bisa membandingkan kriteria inklusinya apa, kriteria eksklusinya apa. Jika satu jurnal tidak ada, jadi kita bisa membandingkan ke jurnal yang lain gitu Pak. Sehingga lebih komplit gitu. Terima kasih. Ya, minta tolong buat Nuri besok, Dori. Terima kasih Nuri sarannya. Iya, kita bikin minum makan timun, jus timun. Minta buatin Nuri, Dori sudah selesai. Apa temas Pak ini? Oke, sudah ya. Tadi Terapi sudah jawab temas. semua ya. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Sudah, Pak. Sudah, ya oke. Terima kasih. Nah, mungkin target pas penutup aja lah kita mau evaluasinya. Lanjut, yang selanjutnya kelompok ketiga yang terakhir, silakan siapa? Halo. Hani. Hani Pak. Ani ya, masalah Hani itu panggil cewek kalau di depan. Hani Setiawan Pak. Iya. Ini mana orangnya? Ini orang tenggelam, nggak buka kamera terus. Tadi saya perhatiin. Coba lihat. Nah, nongol tidak nih? Hani. Geli pula aku manggil cowok Hani. Setiawan lah saya bilang. Wan, bangun. Nggak ada orangnya nih. Bagaimana nih pertanggungjawaban kelompoknya? Siapa mau ngendal blocking? Nah, mungkin saya nunggu dia dari tadi dari jam berapa kita sudah standby. Cuman dia ada camnya nggak kebuka. Tolong yang lain selalu clean blockingnya. Enggak bisa jawab. Kalau dia jawab bisa jawab langsung. Kamera aja mati. Masih hidup Kak Hani. Silakan temannya mewakilin blocking langsung. Mungkin Bu Nuriati yang blocking. Masalahnya Pak, PPT-nya ada sama Hani. Kami ya. Itu gimana kita memblocking seperti ini? Takutnya kenapa-napa. Atau orang boleh yang buat pun tetap share hasil yang disampaikan gitu. Jadi ngangkat di telepon Pak. Nah, itu dampaknya seperti itu jadinya. Jadi kalau teman satu-satu ada kendala, ini langsung blocking. Itu gimana kita nih? Oke, nggak ada gimana nih? Nggak bisa kita. Hani masih hidup. Bu Wiliana gimana? Orangnya dati. Gimana nih kita? Pertanggungjawabannya kelompok. Orang di rumah sakit tidak ada ya? Dati Mi. Nah itu, berarti kan tidak bisa takutnya nih. Gimana Bu Dwi? Bu Juliana? Berarti nggak ada dong nilai. Nah, yuk. Saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi kalau gitu. Itu makanya fungsi teman. Jadi ada salah satu menyimpan kayak, oh ini saya sudah buat loh kayak gitu. Berarti kan bukan kerja sama namanya. Apa? Kerja terima kasih. Kelompok Piko ya, Piko. Materinya ada sih Kak, apa Pak? Cuma PPT-nya itu. Nah sudah, langsung aja yang itu aja bisa juga. Nggak usah pakai PPT, pakai yang Word aja bisa kok. Ibu kalau nggak bisa, Ibu pakai HP ya? Iya pakai HP Pak. Sudah, Ibu baca aja kalau kayak gitu, kalau nggak bisa. Ada bisa juga. Coba kami. HP-nya satu nilai cuman. Materinya ada di laptop Pak, cuma ada kami semua HP. Sudahlah baca aja. Pada kita nunggu tanda kepastian kan. Ya. Silakan dibaca aja. Seringkas aja Bu, nggak apa-apa poin-poin aja.
Hani tidak serius ya, Pak Hani ya. Jadi tinggal tergantung Bu Dwi lagi itu kelompoknya. Mohon maaf, kalau orang tidak menghargai waktu, kita berusaha sini sama-sama, ya kalau kayak gini gimana juga pertanggungjawabannya gitu. Nanti laporan dari pembimbing dulu Pak, nanti baru koordinasi memutuskan nilai akhir. Pak Imina masih di laptop. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, baca aja poin-poinnya aja. Nggak apa-apa, Ibu kameranya nggak nampak juga kok di situ nak dikamerain. Jadi baca aja secara detail. Jadi fokus yang poin-poin aja. Jadi kan lebih enak tuh. Dengar kok orang semuanya kan dimutin tuh mikrofonnya. Pak Rino, maaf Pak Rino, boleh izin live dari sini Pak? Karena Nuri mau gantiin di ruang triasi COVID Pak. Iya, silakan Pak. Ya. Makasih Pak. Pak, saya izin juga ke WC bentar, Pak. Tuh, tim berangkat. Sudah sekolah, yuk. Aduh, pula ke WC, permisi deh. Pak. Pak, Bu, izin izin mau kemana lagi? Mau ke WC? Tuh, Bu Dwi ngomong tuh. Bu Dwi, Nuri ke triasi COVID, Bu. Ada pasien COVID, Bu. 12. Ya, lanjutlah kalau COVID. Iya. Ya, makasih, jangan Bu. lupa kami aja. Enggak, Bu. Silakan Bu Nuri. Mulai, Pak. Mulai sekarang, nggak apa-apa. Narasi aja, nggak apa-apa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Ibu Yuli. Di sini kami mempresentasikan tentang pengaruh sinar ultraviolet terhadap manusia. Pendahuluannya, bumi terpajan radiasi surya secara terus-menerus. Tenaga surya dibutuhkan makhluk hidup untuk berbagai proses metabolisme, tetapi tidak luput dari efek yang merugikan. Surya memancarkan berbagai macam sinar, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinar ultraviolet itu energi surya yang sampai di bumi, dipengaruhi letak geografis terhadap matahari dan kualitas atmosfer, terhadap berbagai faktor alamiah yang mempengaruhi energi pajanan sinar ultraviolet pada manusia, antara lain 1. Ketinggian permukaan dan garis bintang zona atau daerah. Tingkat radiasi ultraviolet secara bertahap menurun dengan meningkatnya garis bintang. Daerah di Khatulistiwa memiliki tingkat radiasi ultraviolet yang lebih tinggi dibandingkan daerah di garis bintang iklim yang sedang. Yang kedua itu musim, waktu, dan cuaca atau kondisi awan. Baik kualitas dan kuantitas radiasi ultraviolet di permukaan bumi berubah dengan musim, waktu, dan hari dalam 1 tahun. Berubah karena perubahan sudut matahari, yaitu matahari adalah sudut objek antara zenit atau vertikal, lokal, dan arah matahari. Alasannya adalah bahwa ada sedikit penyerapan dan hamburan ultraviolet sebelum mencapai permukaan bumi karena jalurnya yang lebih pendek melalui atmosfer. Yang ketiga, aerosol. Aerosol adalah partikel padat atau cair berukuran mikro yang tersuspensi di udara, misalnya kabut sulfat, debu, dan aerosol garam laut. Yang keempat, ozon. Ozon diproduksi di lapisan stratosfer pada ketinggian di atas 20 km. Sebagai hasil dari reaksi fotokimia di atmosfer, sinar ultraviolet memecah O2 untuk menghasilkan atom oksigen bebas. Yang kelima itu tipe kulit. Tanda eritema menunjukkan kekuatan kulit terhadap energi surya. Dipakai dalam berbagai penentu dosis yang dibutuhkan kulit untuk kepentingan biologis manusia. Ini apa deh? Itu nampak muka kita.
efek sinar ultraviolet terhadap kesehatan. Sinar surya merupakan sumber utama kehidupan dan energi di planet ini. Namun pajanan berlebihan terhadap energi surya jelas merusak sistem biologis. Keseimbangan pajanan sinar ultraviolet yang tepat diperlukan untuk pemeliharaan kesehatan. Manfaat pajanan sinar surya pada sintesis vitamin D. Manfaat sinar surya yang paling utama adalah membantu sintesis vitamin D pada tubuh. Risiko pajanan sinar surya. Yang pertama, pengaruh penurunan kekebalan tubuh, imunosupresi. Pengaruh akut dari pajanan sinar surya. Yang ketiga, pengaruh kronis dari pajanan sinar surya. Kesimpulannya, pajanan sinar surya di satu sisi memiliki banyak bermanfaat bagi kesehatan, antara lain sintesis vitamin D yang membutuhkan waktu pajanan dan besar energi ultraviolet tertentu. Pajanan sinar surya di sisi lain memiliki risiko yang merugikan bagi kesehatan, terutama bila kulit terpajan surya dengan ketentuan yang tidak tepat. Diperlukan peran dokter spesialis kulit dan kelamin, spesialis dermatologi dan venerologi untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi yang memadai kepada masyarakat tentang manfaat dan risiko sinar surya bagi kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuri untuk terkait penyampaian materi walaupun walaupun hanya mendadak ya. Mungkin itu salah satu faktor terkait ya. Jadi tolong teman-teman, ibu-ibu, bapak di sini. Jadi salah satu ada yang handle ya. Jadi besok banyak lagi loh. Ini baru KDP, belum lagi yang di belakangnya lebih berat lagi. Bukan ibarat tuh kayak tangga. Semakin lama semakin naik, semakin atas semakin berat yang harus dihadapin, ya kan? Oke, yang kayak gini masih bisa besok lebih susah lagi gitu. Nah, ini harus lebih awal tuh sebenarnya lebih semangat sih sebenarnya, kan lebih maaf anak saya lagi pipis. Silakan langsung aja lah kalau begitu. Untuk Bapak Ibu ada pertanyaan terkait yang disampaikan Bu Nuri terkait jurnalnya, ada? Tanya Pak. Silakan untuk Pak Hidori. Baiklah, terima kasih kepada Pak Rino sebagai moderator dan koordinator. Untuk kelompok Ibu Nuriati, di sini saya akan menanyakan tentang apa tadi Bu? Sinar UV terhadap manusia Bu ya? Pengaruh sinar ultraviolet terhadap manusia. Baiklah, yang ingin saya tanyakan. Itu kan sinar ultraviolet itu kan biasanya tuh dari pagi lah Kak, kayak sampai sore gitu kan. Yang ingin saya tanyakan itu jam berapa Kak untuk sinar ultraviolet yang digunakan terhadap manusia, yang baik lah yang digunakan pada manusia itu Kak. Sinar ultraviolet itu dari jam berapa sampai jam berapa, terus yang kontraindikasi atau yang dilarang atau yang tidak harus dilakukan atau tidak harus dipapar langsung dengan sinar ultraviolet itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Tolong dijelaskan Kak, apa bisa mengerti Kak? Ya, terima kasih Kak. Oke, itu pertanyaannya. Mungkin yang lain silakan Bu Agus, silakan Bu Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu Nuri, mungkin karena tadi dibaca sekilas, saya pengen tahu pandangan Bu Nuri, kekuatan dan kelemahan dari jurnal ini kira-kira apa? Karena kan kita kan cuma dengar sekilas gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Agustina. Oke, pertanyaan 2. Satu lagi, ada lagi? Silakan. Ada? Kalau tidak ada langsung jawab aja. Oke, silakan untuk kelompok untuk membantu menjawab dari kelompok Bu Nuri.
Ada mungkin teman-temannya atau Bu Nurinya? Kelompok Bu Nuri siapa aja sih? Saya nggak tahu nih. Ada Rona, Pak. Ada Kak Rupiko sama Kak Levi. Mana orangnya nih? Itu orang Bu Riko yang ada di atas tuh. Kayaknya ini udah masuk juga tuh di belakang Pak Rino. Kayak apa, Bu? Ini masuk juga kayaknya tuh. Tuh. Ada namanya tadi. Oke, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira, Bu? Mungkin kalau ada Ibu langsung aja memblokingnya sesuai dengan yang ada yang Ibu di laptop, mungkin langsung aja jawab, kan lebih efektif aja sih. Iya, sebentar ya, Pak. Iya. Lagi menunggu yang lain, mungkin kalau yang lain Bu Ropiko mana hilang juga ya? Ini siapa nih? Oppo A3 nih. Siapa nih namanya? Bu Levi lagi jalan-jalan di malam minggu kayaknya. Boleh bantu jawab, Pak? Boleh, kelompok lain silakan kalau ada yang mau bantu. Levi ada kegiatan, Pak, suami. Oke. Saya coba untuk menjawab pertanyaan dari M. Budori, Pak. Silakan. Ati, izin kakak bantu jawab ya. Ya, makasih Kak. Untuk Dori tadi pertanyaannya waktu-waktu untuk sinar ultraviolet yang baik ya bagi tubuh ya Dori. Ya Mi, yang disarankan itu dari jam berapa yang baik dan juga yang kontra ini Kak. Yang disarankan sepengetahuan sepanjang pengetahuan kakak itu untuk ultraviolet yang terbaik itu antara jam 8 sampai jam 10 pagi yang biasa kita gunakan untuk pasien COVID kita. Terus yang di kontraindikasinya di atas jam 11 karena itu sudah bukan lagi mengandung ultraviolet yang baik. Terima kasih. Oke, ada tambahan? Bu Nuri? Kak Endang. Siap, ada Bu Yuli tuh menyampaikan apa, silakan. Kak Endang, kan kakak bilang kan untuk pasien yang kakak COVID jam 8 sampai jam 10. Kemarin kan ada tuh dari jam 10 sampai jam 11. 11 itu apakah ada pengaruh atau tidak? Kan saya bilang tadi di antara jam 8 sampai jam 10. Kemudian di atas jam 11 itu sudah tidak lagi maksimal. Artinya di antara rentang waktu jam 10 jam 11 masih diizinkan. Dia di atas jam 11 itu sudah kontraindikasi. Ya. Soalnya kan tergantung viral jam 10 sampai jam 10. Iya, karena tergantung kadang-kadang kan cuaca pagi masih habis hujan kan. Nah, artinya itu kan matahari belum naik gitu ya. Itu tentang waktunya berapa menit, Kak? Kalau untuk menitnya sih saya tidak begitu tahu ya, karena yang saya tahu itu vitamin D terbaik ada di jam-jam segitu. Berarti harus berjemur dari jam 8 atau jam 10 Enggak juga atau hanya sih. 10 menit? Enggak juga, paling minimal ya 20 sampai 30 menit sudah cukup. Tapi tiap hari ya. Oh. Terima kasih. Nih, izin nih. Lanjut. Izin Pak Rino. Ya, Pak. Lanjut. Kalau kayak itu Pak, kalau seperti TNI atau anggota itu kan jam-jam 11 keluar lari gitu kan sampai jam sore itu kan manusia juga kan gitu. Tapi kita tidak ada nengok sih efek kontraindikasi daripada manusia yang biasa. Pengetahuan kakak dari apakah ada pengaruh tergantung orangnya, apakah apa ada komorbidnya itu untuk sinar UV pada manusia. Panjang pengetahuan kakak dari kalau untuk TNI itu kan mereka itu untuk stamina. Mereka memang ini kan untuk stamina tubuh mereka. Kalau untuk masalah kulitnya ya kita ini lagi lah sama dokter kulit.
Nah, kalau menurut saya itu mungkin tergantung pada manusianya lah gitu kan. Ya, kalau kayak PNI itu kan memang sebagai untuk apa, biar dia terbiasa gitu kan dengan keadaan yang itu. Untuk ngukur Iya, kalau apa stamina gitu. Besok dicobain deh mau Dori juga dewe. Dori polisi. Nih. Nah, jangan pula. Ya Kak, ada lowongan nggak? Kasih tahu. Iya. Guys. Kemarin ada. Nah, sudah nak kemana ke Nuripur? Nuri ya. Yo, nak tempur yo. Ada lagi? Sudah? Naik ke bulan. 12 pasien dia malam ini. Oke, sudah ada lagi selain itu. Kita waktu yang berjalan. Mungkin ada lagi? Ada pertanyaan Kak Agustina tadi belum dijawab, Pak. Silakan. Ya. Mungkin di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Agustina. Tadi itu kekuatan dan kelemahan dari jurnal itu. Kalau mungkin kekuatannya Kak, kita bisa mengetahui manfaat dari sinar ultraviolet tadi. Tapi mungkin kelemahannya di sini kami tidak membandingkan dengan jurnal yang lain. Terus gimana ya, tidak banyak kekurangannya lah gitu Kak. Mungkin nggak ada perbandingan dengan yang lain yang lebih apa ya, lebih bisa di sini. Mama nyumbangin 100.000, ya kan? Hati ada Piko tuh, Hati minta bantu Piko tuh, Hati. Ya lah Kak. Makasih Hati ya. Mungkin. Ya makasih ya Kak Agustina. Kami minta maaf juga nih, mungkin banyak kekurangan, mungkin banyak yang tidak lengkap. Ya makasih. Semangat. Oke, gimana? Ya. Sudah? Cukup. Ada lagi pertanyaannya yang belum jawab? Ada pertanyaan baru, tanggapan? Silakan, Bu Nia. Mau bertanya satu lagi kepada kelompok Ati, Nuriati. Gini, kan sinar ultraviolet kan untuk menghasilkan vitamin D. Nah, bagaimana kalau kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan vitamin D kita dari berjemur tadi? Kan jarang tuh kita ada waktu untuk berjemur, khususnya diri kita pribadi lah gitu. Nah, jarang untuk berjemur untuk mendapatkan vitamin D dalam tubuh kita. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu semua, apa yang harus kita penuhi dalam makanan kita sehari-hari untuk menghasilkan vitamin D itu sendiri? Terima kasih. Bisa dipahami, Teh? Bisa, Kak. Oh, ya. Silakan, siapa? Baik, Kak Nia, di sini saya akan mencoba pertanyaan dari Kakak. Mungkin kita bisa, kalau misalnya nggak bisa berjemur untuk mendapatkan vitamin, mungkin bisa konsumsi ikan yang mengandung lemak seperti ikan kayak salmon, ikan tuna, bisa juga tuh Kak. Makan jamur, konsumsi telur yang kuningnya, itu kan bisa mengandung vitamin D juga. Minum susu, jus jeruk, itu bisa juga Kak. Oh ya, ya benar. Banyak. Mungkin itu ya, yang bisa saya bantu. Jawabannya. Gimana Kak Nia? Ya, Ti. Silakan Bu Nia, gimana? Iya Pak, untuk tambahan vitamin D dalam tubuh kita, karena mungkin kalau ikan tuna tuh mahal kali Pak ya. Jadi untuk kita yang ekonomi kelas bawah mungkin bisa kita konsumsi kuning telur sama susu Pak. Sayuran. Tahu. Sayuran. Sayurlah yang murah, yang lebih gampang kan sayuran. Ini atau kayak madu tuh. Buah-buahan. Jeruk. Sesuai kantong aja lah. Daging mahal. Daun sungke. Yang banyak vitamin D-nya daging, susu. Nah, Bu Rofi kalau itu nyaut dia langsung dia. Tadi tak ada nanya jawab. Keliling Pepe. Kayak
apa bejago lilin lili. Pepe. Hai biasa be. Aduh. Gayanya dinas malam. Ibu Rupi ikut mencorong pasar dia. Dinas malam Pepe jago. Nggak boleh keliling, dilarang. Oke lah. Ibu waktu lagi jalan. Oke, ada lagi pertanyaan dan tanggapan, saran lain lagi? Silakan ada. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita evaluasi masing-masing dari jurnal tadi. Nah, terkait dari yang kelompok pertama, oke, paling bahas ya, paling ke kalau kelompok saya aja ya dulu ya, Kak. Paling yang evaluasi kelompok bimbingannya masing-masing lah. Nah, untuk kelompok saya terkait tadi itulah kita konsep telah jurnalnya kira-kira hasil penelitian orang ya itu. Nah, hasil penelitian orang yang kita paparkan. Terkait telaah jurnal memang kalau untuk konsep jurnal itu tidak secara detail untuk memaparkan publish-nya yang Ibu sampaikan kayak terkait kriteria inklusinya, bagaimana metode proses penelitiannya seperti apa, itu tidak dipaparkan secara detail. Dia ringkasan aja hasil yang dipaparkan, tapi prosesnya, metodenya bagaimana yang diteliti itu tidak secara detail. Nah, cuma dia akan menjelaskan efeknya aja. Betul sih kata Bu Endang. Bagaimana terkait tentang dia tidak terapi, kan terapi itu obatnya bagaimana? Pasti akan bias efeknya. Jadi tidak ada pengaruh antara terapi yang dilakukan pada pasien yang hipertensi. Hipertensi kan kategorinya seperti apa? Iya kan? Kategori hipertensi ringan kah? Sedang kah? Berat kah? Yang mana? Itu makanya tadi yang disampaikan teman-teman pertanyaannya. Tapi bagus tadi sudah disampaikan, kita diskusi. Inilah kita berdiskusi sharing. Kita sebagai perawat jangan lupa lagi, jangan selalu dilakukan tentang terapi medis terus. Lakukanlah terapi yang kegiatan farmakologi. Kita lakukan terapi non farmakologi atau terapi. Itu sangat penting. Selama ini yang kita lakukan adalah melakukan tindak-tindakan dokter, terapi obat, ya terapi medis yang kita selaku lakukan. Selama ini kan kita sebagai perawat yang lebih dekat oleh si pasien. Jadi itu yang makanya tadi ya Bu Gustina bagaimana kita bisa lakukan ke warga kita sendiri, efeknya. Jujur Bu, saya juga kalau bisa kita lakukan, ya sekarang lagi booming itu adalah terapi herbal atau terapi tradisional. Balik lagi sekarang ini, saya nggak pernah menyampaikan orang-orang kecuali tadi nggak bisa lagi ditolong emang harus pakai tindakan kedokteran atau obat farmasi atau tindakan medis, itu nggak bisa lagi. Tapi kalau untuk pendamping boleh kita lakukan itu. Saya sering kok sekarang lebih booming sekarang malahan orang-orang yang pakai Herbalife atau terapi-terapi ataupun buah-buahan atau bumbu-bumbu yang terkait kayak buah-buah yang lain gitu kan, itu sangat penting apalagi terapi ini. Contohnya tadi saya kurang tidur, saya hobi tidur malam, bukan tidur malam sih, tidur subuh ibarat kata, agak susah tidur, hobi begadang terus kalau malam. Jadi tergantung, kalau yang sudah capek lakukan terapi gerak-gerak nggak ada efeknya lagi, itu namanya, ya kan? Tadi sudah disampaikan, tergantung dia mau lakukan, dia bisa lakukan. Kalau pakai itu bisa down. Bisa dilakukan teknik relaksasi seperti baring, dengerin musik, ya kan, lakukan pijat. Pijatnya bukan kita, tapi orang lain, ya kan, itu lakukan yang efektifnya. Oke, tadi juga mau maaf pemaparannya agak kurang greget ya, mungkin poin-poin karena PowerPoint itu bukan copy paste panjang, tapi poin-poin aja, tapi penting itu sangat ya. Besok-besok kalau poin itu aja yang poinnya disampaikan, bukan kecakupan besar, poin-poinnya aja ya. Oke, terima kasih. Dan juga kesimpulan saya bilang bagaimana dari kelompok banyak tadi sudah disampaikan tentang kekurangan banyak sekali. Maka saya minta kelompok ya, kekurangan dalam penelitiannya bagaimana, kesimpulan dari kelompok saya minta seperti itu banyak. Makanya saya minta narasinya jangan sebelum terjadi mereka bertanya, kalian sudah punya narasi catatan kecil yang kalian telah jurnal kalian baca itu. Terima kasih untuk kelompok saya. Mungkin kelompok Bu Dwi mau menyampaikan hasil yang dipaparkan. Silakan Bu Dwi. Mungkin kelompok lain juga. Saya terakhir karena mau menyampaikan beberapa hal. Oke, sip. Bu Dwi aja dulu. Bu Yuliana.
Ya. Oke, Bu Yuliana, silakan Bu Yuliana. Halo. Halo Pak Rino. Iya, silakan Bu Yuliana. Mungkin evaluasi mungkin kalau semua juga boleh kok. Silakan Bu Yuliana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja Pak Rino. Mungkin untuk semua kelompok. Silakan. Silakan Bu Yuliana. Iya, sinyal saya jelek. Kesimpulannya gini, jurnal itu kan hasil dari penelitian gitu kan, yang mana hasilnya itu bisa diterapkan untuk asuhan keperawatan. Nah, dalam mengambil suatu acuan, ya baiknya para mahasiswa melihat lagi bagaimana ketepatan hasil penelitian itu, keterbatasan penelitian bagaimana. Kalaupun ini baik, coba lihat lagi untuk siapa ya, untuk kondisi pasien yang bagaimana. Kita bisa lihat itu di kriteria inklusinya. Jadi mungkin dengan mentelaah jurnal, Bapak Ibu sudah bisa memahami jurnal yang bagaimana yang bisa dipakai dan diterapkan oleh pasien. Gitu saja Pak Rino. Oke, terima kasih Bu Yuliana atas penyampaian saran dan masukan terkait penjelasan terkait jurnal. Oke, terima kasih kepada Ibu Dwi sebagai koordinator KDP yang di ujung pantai. Enak sekali lihatnya, baca di pantai saya lihat. Banyak kembang-kembang saya bilang. Nikmat malam di luar rumah Pak Rino. Iya Bu, saya di dalam kamar aja hobinya Bu. Silakan Bu. Oke, terima kasih kepada Pak Rino dan Bapak Ibu semua peserta Zoom malam ini. Maaf waktunya malam, karena memang siang itu padat merayap, jadi waktunya malam. Kalau bisa lebih dari 24 jam, kita lebih dari 24 jam kalau bisa waktunya gitu, saking padat merayapnya. Oke, saya akan karena saya tadi di jalan, yang kelompok saya mungkin harusnya yang lain lah mengevaluasi harusnya ya. Kalau mengenai dua kelompok lagi yang memang saya ikuti, yang pertama mengenai terapi rendam kaki gunakan air hangat ya, jangan air panas, nanti melepuh. Periode angkatan 2018-2 itu kebetulan angkatan menyeluruhnya adalah Pak Herawansyah Raden Matahir beserta Bapak Ibu yang dari Bulian. Nah, kebetulan persis sama jurnalnya mengenai terapi rendam kaki ini, dan untuk teman-teman sejawat yang di Bulian, mereka mengaplikasikan langsung dari jurnal yang mereka adopt. Misal yang mereka adopt kebetulan rendam air hangat itu pasien yang ada di ruang penyakit dalam waktu itu langsung diaplikasikan, sehingga mereka benar-benar memahami, mereka tahu seperti apa sih sebenarnya kondisi yang terjadi ketika kita memang melakukan terapi rendam air hangat tadi pada pasien hipertensi. Padahal tidak saya minta untuk langsung mempraktekkan. Cuman inisiatif dari teman-teman semua yang di Bulian untuk mengaplikasikan langsung. Dan hasilnya sangat signifikan sekali. Seperti yang disampaikan oleh Hudori tadi adalah kaitannya dengan dilatasi vasokonstriksinya tadi, dilatasi dan konstriksi dan dilatasi. Nah, itu secara simpelnya yang dikaitkan dengan terapi pendamping atau terapi alternatif ataupun terapi tambahan. Kalau sekarang namanya terapi komplementer, di mana terapi ini akan membantu proses penyembuhan, pengobatan untuk pasien-pasien. Karena memang ada buku dari ilmuwan dari Amerika abad ke-21 ya, diperkirakan 2021 dan selanjutnya itu 100 tahun ke depannya, atau ya
kalau nggak salah seperti itu sih bukunya, menyampaikan bahwasanya masyarakat nantinya akan memilih tentang terapi komplementer atau terapi alternatif atau pendamping sebagai terapi utama untuk pengobatannya. Dan itu sekarang sudah kita bisa lihat rata-rata pasien sudah banyak memilih untuk terapi alternatif atau komplementer. Nah, tapi saran saya, di jurnal rasanya tidak terpapar penampung air panasnya atau air hangatnya, apakah medianya baskom, kalau baskom maka baskom plastik kah atau baskom stainless kah ya. Dan kebetulan temuan waktu di teman-teman di Hamba adalah mereka menggunakan setelah mereka melakukan di rumah sakit menggunakan stainless, teman-teman yang di rumahnya masing-masing menggunakan baskom yang berbahan plastik, sehingga airnya cepat dingin, sehingga tidak efektif. Artinya media atau tempat air hangat sendiri akan mempengaruhi terhadap proses tersebut. Nah, kalau stainless kan dia lama proses pertahanan hangatnya, ya. Tapi kalau baskom dia kan meredam panas itu tadi, jadi hilang bersama serapan dari bahan plastiknya tadi. Nah, jadi kalau untuk seperti yang tadi sedikit agak alot mengenai rendam air hangat ini, terutama Bu Tina ya yang di hemodialisa, ya tentu ada perubahan Ibu, tapi tidak terlalu signifikan betul. Artinya tetap akan ada pengaruh, tapi artinya orang-orang dengan gagal ginjal sudah berfungsi ginjalnya sudah sangat berkurang. Artinya semua proses pun akan lambat. Nah, itu dia. Ya, ada pengaruh tapi prosesnya akan lambat. Nah, oke, selanjutnya mengenai yang ultraviolet. Saya dengarnya ketawa sendiri, rasanya saya lagi mendengarkan sidang skripsi pengaruh ultraviolet dengan apa gitu ya. Pertanyaan saya pada kelompok ini, kelompok bimbingan siapa nih yang ultraviolet nih? Ayo Bapak dan Bu Yuli, Pak Rino dan Bu Yuli, ini bimbingan siapa nih coba? Bu Yuli. Bu Yuli. Ada apa Bu Yuli? Kenapa ultraviolet yang menjadi telaah jurnalnya? Apa kaitannya dengan keperawatan dasar profesi kita yang ada kompetensinya perawat? Ya, Bapak Ibu semua, kita adalah perawat-perawat yang nantinya akan lebih profesional. Dan Indonesia juga dalam undang-undang keperawatannya sendiri sudah mulai mengskop-skopkan tugasnya perawat. Di buku 3S, SDKI, SIKI, dan SLKI, ya, tugas perawat nggak ada lagi injeksi, pasang NGT, kemudian pasang kateter, kemudian bilas lambung, bla bla bla, tidak ada lagi. Kenapa? Itu bukan kerjaannya perawat. Dan rumah sakit yang sudah mengaplikasikan, salah satunya tetangga kita adalah Rumah Sakit M. Jamil Padang. Perawat tidak lagi memasang kateter, tidak lagi pasang infus. Kenapa? Itu bukan tugasnya perawat. Sehingga kalau terjadi kesalahan atau malpraktek dan lain-lain, dia lepas. Karena bukan tanggung jawab dia lagi. Yang sifatnya invasif tidaklah tanggung jawab oleh perawat. Apa kerjaan kita? Lihat buku SDKI, SIKI, dan SLKI-nya. Ada akupressor, bekam, kemudian inhalasi uap, dan lain-lain. Kita lupa kebutuhan dasar manusia yang sudah kita lewati selama ini. Dan perawat asik dengan kerjaan pasang infus, pasang injeksi, pengambil darah, pengambilan pengambilan gas darah, dan lain-lain. Padahal itu bukan kerjaan kita. Nah, balik kepada telaah jurnalnya kelompok Bu Yuli tentang UV tadi, ultraviolet ya. Siapa yang followers rasa-rasa apa gitu followers ya.
siapa yang berteman FB dengan saya kebetulan ada mengutipkan video tentang ultraviolet atau sinar matahari. Di sana adalah pembelajarannya adalah UV itu atau ultraviolet itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ultraviolet A, yang kedua ultraviolet B, dan yang ketiga ultraviolet C. Beriring dengan perkembangan zaman, 3 ini sudah berkembang saat ini. Nah, yang mana? Yang ultraviolet A, tadi Bu Endang juga sudah menyampaikan sekilas, alhamdulillah sudah menyampaikan, membantu teman-teman yang belum memahami semaksimal mungkin dari kelompok Bu Yulinya. Ultraviolet A, jika cuaca baik, maka jam 6 pagi sudah mulai ada yang namanya ultraviolet A. Hindari ultraviolet A ini. Kenapa? Gelombangnya panjang. Gelombang panjang ini akan mengakibatkan munculnya atau resiko munculnya kanker. Ya. Kemudian yang kedua ultraviolet B. Ultraviolet B inilah yang disampaikan Bu Endang tadi untuk yang dilakukan pada saat ini pada pasien-pasien COVID itu berlaku jam 10 pagi. Di mana pasien atau kita saja tidak fokus pada pasien COVID ya. Jam 10 pagi ini bagi kulit kita yang mempunyai kulit sedikit terang, cukup 15 menit saja. 10 sampai 15 menit cukup. Ya, kalau berlama-lama juga tidak baik. Ya, kulit gelap jadi biasa lebih panjang waktunya sampai 20 menit. Kemudian kenapa bagus di ultraviolet B ini? Karena gelombangnya pendek. Nah, di dalam UVB yang kita harapkan tadi, ya, UVB ini akan ketika kita berjemur, UVB masuk, ketemulah pengolahan ada yang namanya provitamin D3, ya. Provitamin B3 bekerja sama dengan ultraviolet B, inilah yang nanti akan membentuk vitamin D. Karena apa? Dia yang UVB beserta masih pro, artinya belum maksimal. Makanya dikombinasikan antara UVB dengan provitamin D, ketemulah vitamin D yang kita butuhkan. Vitamin D, ya, vitamin D bekerja sama dengan kolesterol akan membantu proses pembentukan proses-proses kalsium, kemudian juga sebagai sebagai sumber kekuatan imun dari kita. Nah, jadi itu yang harus Bapak Ibu ketahui mengenai ultraviolet. Jadi jangan semua ultraviolet suka-suka kita mulai dari jam 6 pagi sampai nanti jam 5 sore kita pokoknya muncul aja deh ada matahari jemur. Tidak, karena resikonya tadi. Kalau kita berpikirnya, perhatikan lagi, artinya Bapak Ibu, kalau orang-orang tua dulu menjemur bayi di pagi hari, ya rata-rata jemur bayinya di pagi hari. Ini informasi buat ke depan, artinya jangan lagi menggunakan sinar ultraviolet pagi yang sifatnya panjang, yang artinya akan beresiko munculnya kanker pada si individu. Jadi waspadai hal itu agar kita tidak berkelanjutan, jangan disalahkan pola makan saja, ternyata pola hidup semasa dia baru lahir, yang kita tidak ketahui berlanjut. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui terkait dengan ultraviolet. Ke depan Bapak Ibu harapannya saya dan tim dosen lainnya, apa yang diminta oleh dosen, konsul ya konsul. Saya berharapnya kan kemarin itu di minggu ketiga adalah memang minggu memaksimalkan konsul, tapi bukan berarti di minggu ketiga itu sudah mau mepet habis waktu. Di minggu kedua juga kan nggak masalah mengambil jurnal, dikonsultasikan. Baru nanti untuk memastikannya konsultasi untuk memaksimalkan lah arti
Seperti itu harapannya. Begitu juga nanti Bapak Ibu waspada ke depan. Saya tidak artinya tidak memberikan shock terapi, tidak. Tapi ke depan akan banyak mata kuliah atau siklus yang luar biasa tugas-tugasnya, tugas kelompoknya. Jadi harapannya belajar dari saat ini, KDP yang luar biasa sangatlah simpel ya. Belajar dari sini bagaimana belajar kompak, belajar saling memberi, saling menerima, namanya kompak lah tadi. Bagaimana tugas kelompok juga dapat terlaksana walaupun kita di tempatnya kerja masing-masing. Ya. Oke, ya Bapak Ibu. Pak Rino, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Insya Allah bisa lanjut pada stase selanjutnya. Dan tolong diingat pesan saya dan Bapak Ibu yang lain untuk tidak mengabaikan tugas kelompok selain tugas individu. Karena tugas kelompok juga bagian dari penilaian. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Rino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Dwi. Tadi banyak sekali ya masukannya karena Ibu Dwi ahli dari komplementer atau Herbalife. Ibu Dwi lagi concern ke situ, dia lagi fokus. Ahlinya itu dia di situ. Lalu saya mungkin mengingatkan kembali. Sini saya lihat, mohon maaf ya, mengevaluasi dari kelompok agak kurang kompak ya. Kuncinya adalah biasanya kekurangan kelompok tuh kekompakan, komunikasi, penuh ego. Biasanya aku lagi sibuk, aku kayak gini. Biasanya kayak gitu tuh. Mungkin salah satu bagaimana kekompakan ini tetap terjalin. Yang penting adalah kuncinya komunikasi. Kalau nggak bisa ngomong baik-baik, jangan cuek ya. Itu yang terpenting. Biasanya kalau profesional adalah komunikasi ya Ibu. Mungkin di sini ada kekurangan, ada kesibukan masing-masing, di-sharingkan lah, diprioritaskan dulu yang penting. Ya Bu ya, kayak takutnya terpecah belah kelompok ini, ada yang penuh ego, emosi dan lain-lainnya. Oke, kita video ini saya masuk ke YouTube saya. Biasa saya hobi sharing aja ke situ. Ya, saya izin semua untuk Bapak Ibu. Bu Dori sudah saya masukin tuh. Oke, terima kasih ke Bapak Ibu telah hadir dalam Zoom ini ya. Ini sebagai babak kedua ya, babak kedua atau ketiga gitu siklusnya. Mungkin lebih berat lagi di siklus semester 2. Saya sebutin siklus deh. Di semester 2 yang agak berat ya. Mungkin Ibu mungkin bisa lah ngadapinnya. Biasalah hidup seperti itu. Oke, kalau begitu saya tutup. Mohon maaf. Mungkin Bu Liana ada tambahan? Nggak ada? Diam Ibunya kayak tidur kayak. Cukup Pak Rino. Cukup. Ya. Kayak tidur gitu. Gelap saya. Oke, terima kasih. Pak Rino biar sinyalnya ini. Ya. Oke lah. Sinyalnya kuat. Apa Bu Endang? Izin kami mohon maaf. Oke, silakan. Kami atas nama semua mohon maaf jika ada kekurangan. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan Bapak, Bu Dwi dan Bu Yuliana. Atas nama semua kami terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.